Selamat malam, perkenalkan nama saya Renils Maria Saragi, NIM 6191120106, kelas PKOD 2018. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban saya yang dimana UAS Ilmu Kesehatan Mental. Soal yang pertama yaitu jelaskan 7 pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Yang pertama ada Pieper dan Uden tahun 2006 yang dimana berpendapat kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimatis yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua ada Alexander Skender, yang dimana berpendapat ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mengembangkan dan menerapkan seperangkat prinsip yang praktis dan bertujuan untuk mencapai dan melihara kesejahteraan psikolog organisme manusia yang mencegah gangguan mental serta ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang ketiga ada Samson Sin dan Hoflane yang berpendapat di mana ilmu kesehatan mental sebagai ilmu yang bertujuan untuk menjaga dan melihara fungsi-fungsi mental, sebagai ilmu yang bertujuan untuk menjaga dan melihara fungsi mental yang sehat dan mencegah ketidakmampuan menyesuaikan diri atau kegiatan-kegiatan mental yang kuat. Yang keempat ada Frank yang berpendapat dalam merumuskan pengertian kesehatan mental secara lebih komprehensif dan melihat kesehatan mental secara positif. Dia mengemukakan bahwa kesehatan mental adalah orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian atau tanpa membayar terlalu tinggi biaya sendiri atau oleh masyarakat, dalam berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tidak dalam budayanya. Yang kelima, ada Johanda yang berpendapat tentang seseorang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan atau melakukan usaha untuk menguasai dan mengontrol lingkungannya sehingga tidak pasif menerima begitu saja kondisi sosialnya. Dan yang keenam ada Michael dan Patrick yang berpendapat memandang bahwa individu yang sehat mentalnya jika terbebas dari gejala psikiatris dan individu itu berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Pengertian ini terdapat aspek individu dan aspek lingkungan. Seseorang yang sehat mental itu jika sesuai dengan kapasitasnya diri sendiri dan hidup tepat yang selaras dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu ada Noto Sedirjo dan Latipun pada tahun 2005 mengatakan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak jatuh sakit akibat stres. Soal yang kedua ada yaitu jelaskan hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama ada ontologi, ilmu meliputi ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang intern dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak lepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham materialisme, dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana atau yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Yang kedua, epistemologi meliputi sumber sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dan menentukan sarana yang akan kita pilih akan perstet. Akal budi yang dimaksud di dalam epistemologi sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, dan rasionalisme kritis, positivisme, atau fenomenologi dengan berbagai variasinya.
Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta otak hukumnya bagi pengetahuan atau ilmiah, itu seperti teori koersi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Yang terakhir ada aksiologi, yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjalani berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu continue sine qua non yang wajib dipatuhi dalam kegiatan ini, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu dalam perkembangan filsafat ilmu yang mengarahkan pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etika dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan maupun atau manfaat ilmu, akan tetapi juga arti maknanya juga kehidupan umat manusia. Yang soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi Anda nanti setelah sarjana. Yang pertama saya ambil yaitu saya jawab sendiri, mampu memahami sifat dan karakter setiap anak. Contohnya seperti jika saya menjadi seorang guru, saya akan bisa memahami setiap apapun yang anak itu keluhkan, bahkan setiap masalah yang dia hadapi baik di rumah ataupun dengan di luar rumah. Yang kedua, ketika anak memiliki masalah atau sedang mengalami stres mental, disitulah saya sebagai guru berperan menenangkan anak itu dengan mencoba memahami sifat anak tersebut. Nah, nomor 2 ini saya ambil sendiri jawaban saya, yang dimana banyak di kalangan anak-anak, bahkan di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, mulai jika mengalami masalah baik di rumah ataupun di luar, bahkan anak ini tidak normal, ataupun kita sebagai seorang guru harus bisa memahami sifat anak, yang dimana kita harus mengerti dan mengambil jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, mampu menyelesaikan masalahnya. Seperti di jawaban nomor 2 tadi, ketika kita sudah memahami, maka kita akan mencari solusinya untuk bisa memberi yang terbaik untuk anak, untuk bisa kita arahkan anak ini kemana selanjutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pembinaan dan pengembangan kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal yang pertama, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Pasal yang ketiga, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, memikat kehidupan yang sehat, atau racun, alkohol, dan obat-obatan. Soal yang kelima, ada 3 aspek faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sebutkan dan jelaskan. Baiklah, yang pertama saya ambil faktor biologi, yang dimana terdiri dari genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak. Di sini saya akan menjelaskan di mana gangguan pada otak ini yang disebutkan ketika ada sebuah anak yang mengalami masalah di dalam keluarganya, seperti orang tua menegur atau berbicara dengan keras, nada keras, maka anak tersebut akan menyimpan memori di otak, dan anak ini akan memendam masalah ini sendiri. Ini akan menyebabkan si anak akan mempunyai gangguan mental, yaitu gangguan pada otak tersebut. Yang kedua, ada faktor kehidupan. Yang pertama, yaitu ada trauma, pelecehan. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana trauma atau pelecehan ini. Yang dimana pada faktor kehidupan ini, yang pertama ada pelecehan, yang dimana pada zaman sekarang baik ada tingkat di SD, SMP, SMA, atau bahkan SMK, yang dimana anak umur masih di bawah umur sudah seperti banyak kita dengar di mana-mana di masyarakat mana-mana, bahwa sampai di berita ada seorang anak
dilecehkan oleh segerombolan pemuda-pemuda. Oleh karena itu, sang anak trauma akan kejadian itu. Dia akan mengingat masalah itu. Dia akan membuat hidupnya merasa bersalah di kelanjutan hari. Bahkan anak ini akan membuat akan menjadi akan akan menjadi dan masuk ke gangguan kehidupannya atau faktor kehidupannya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu faktor keluarga atau riwayat keluarga, masalah keluarga. Nah, di sini faktor yang ketiga ini yang dimana yang saya katakan tadi, yang dimana ketika ada seorang anak yang mengalami masalah keluarga, ketika anak dimarahin atau terlalu sering bermain gadget, atau terlalu sering begadang atau bermain seperti itu. Nah, anak ini akan terus-terusan merasa bosan karena kenapa? Karena anak tersebut sudah terlalu sering mendengar perkataan orang tuanya seperti itu. Maka ini akan menjadi salah satu faktor dari mempengaruhi kesadaran mental anak, yaitu yang dimasukkan ke faktor keluarga. Nah, soal yang keenam, kondisi kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jelaskan maksudnya dan uraikan satu contohnya. Nah, saya di sini mengambil satu contoh yaitu depresi. Depresi atau penderitaannya terus-menerus merasa sedih dan juga depresi ini juga berpengaruh dengan tingkah lakunya yang dimana seseorang sudah sedang depresi biasa terdiam diri saja, merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan anak tersebut ketika mempunyai masalah, anak tersebut akan berdiam diri saja, tidak mau mendengar atau motivasi dari seseorang. Dia hanya mau ingin sendiri berdiam, tidak mau mendengarkan perkataan dari orang lain seperti itu. Soal yang ketujuh, kondisi kesehatan mental pelatih atau guru dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Jelaskan maksudnya dan uraikan satu contohnya. Baiklah, contohnya kekerasan pada anak atau seorang guru salah berbicara pada anak. Nah, di contoh yang pertama ini, di mana ketika guru menjelaskan dan sang anak membuat keributan atau berbicara di belakang saat guru menjelaskan, maka guru akan spontan mengeluarkan nada keras seperti jangan berbisik ketika saya lagi menjelaskan seperti itu. Nah, sang anak akan merasa down ketika guru itu membuat nada tinggi seperti itu. Yang kedua, kesehatan mental ini merusak hati anak-anak dan syok terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, ketika seorang guru seharusnya dapat memahami anak-anak tersebut karena anak-anak tidak bisa mendengar kata-kata kasar dari seorang guru atau pelatihnya. Seharusnya guru atau pelatih harus bisa berbicara dengan kata penuh kasih sayang dengan anak tersebut. Nah, contoh yang ketiga ini, ketika di tingkat SD saat guru sedang marah kepada siswanya, maka guru harus bisa memahami bahwa yang dia ajarkan masih anak SD. Nah, di mana guru ini harus bisa memahami sifat-sifat anak, yang dimana harus bisa menahan emosi dan mengasih jalan keluar dari masalah itu supaya guru tidak terlalu marah seperti itu. Soal nomor 8 yaitu berikan pandangan Anda terhadap perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang ini dalam mempengaruhi generasi bangsa Indonesia dilihat dari aspek agama, sosial, fisik, mental, dan karakter. Pandangan saya dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi sekarang ini sangatlah bagus. Dan perkembangan yang sangat cepat dengan bantuan teknologi sekarang memudahkan kita melakukan apapun dengan cepat dan praktis. Namun itu tergantung pemakaian teknologi sekarang. Ada yang dapat menggunakan teknologi dengan baik. Dalam bidang agama, banyak orang beribadah online, menggunakan gadget dan dengan bantuan musik secara berkomunikasi jarak jauh dan sosial media. Sosialisasi secara langsung sangatlah kurang banyak.
yang berkata-kata kurang baik, yang berkata-kata hanya di media maya, tetapi mentalnya kurang baik di dunia nyata. Banyak juga karakter yang tidak baik pada generasi sekarang karena kebanyakan menirukan kehidupan yang viral. Sebaiknya kita menggunakan perkembangan teknologi itu dengan kebutuhannya saja. Seperti pandemi ini juga banyak dari SD, SMP, SMA dan bahkan di dunia perkuliahan juga sedang mengadakan perkuliahan online yang dimana berbasis online, yang dimana kita bertatap muka dengan via Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, saya pikir di dunia sekarang ini, di teknologi sekarang ini sudah sangat bagus perkembangannya. Baik, kita masuk yang ke jawaban pertanyaan yang 9. Selama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, siswa atau atlet di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, menurut pendapat saya, seharusnya masyarakat, siswa dan atlet di mana masa pandemi ini lebih banyak beraktivitas di rumah. Seperti siswa belajar di rumah atau melalui via Zoom jika mengadakan tatap muka sekolah. Dan jika atlet bisa juga beraktivitas di rumah dengan melatih diri sendiri dan menjaga kesehatan tubuh dan tetap rajin berolahraga di rumah supaya tetap bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya untuk PON yang akan datang bisa mencapai tujuan untuk ikut bertanding dengan cara apa? Dengan cara ikut melatih fisik tubuh di rumah saja. Bahkan di masa pandemi ini banyak sekali atlet-atlet yang banyak motivasi dari via YouTube yang mengirim-ngirim cara-cara latihan tubuh, fisik bagaimana. Nah, dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa kita bisa melatih tubuh, fisik itu di rumah saja tanpa keluar. Seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ke-10. Bagaimana menurut Anda pola pembinaan kesehatan mental yang dapat dilakukan agar kesehatan mental siswa atlet tetap dalam kondisi prima? Menurut pendapat saya, sebagai siswa agar selalu mempertahankan rutinitasnya dan harus membuat rutinitas yang baru atau hal yang baru, yaitu belajar, dan siswa harus berdiskusi tentang COVID-19 dan bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita untuk tidak terkena COVID-19 dan bagaimana juga kita bisa menjaga jarak terhadap sesama kita. Nah, dengan jujur dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan selanjutnya membantu tetap bersosialisasi dengan teman, keluarga secara online yang saya bilang tadi, tetap jaga jarak. Jikalau siswa-siswa ingin mengirimkan tugas langsung ke sekolah, tetap berjaga jarak. Sedangkan sebagai atlet, saya menyarankan tetap harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Maka sang atlet dituntut untuk bisa mendapatkan fisik dan ketahanan tubuh yang baik. Oleh karena itu, di masa pandemi ini tetap juga beraktivitas. Nah, yang saya bilang tadi, ketika di rumah saja sebagai atlet, jikalau ingin ikut melaksanakan PON untuk yang akan datang, maka atlet itu harus dituntut sama pelatihnya bagaimana tetap bisa beraktivitas. Contoh sekarang ini, jika ada di kampus yang atlet gulat seperti ingin melatih tubuhnya untuk mendapatkan fisik yang lebih baik untuk mengikuti kejuaraan PON, mereka sedang berlatih di tempat nge-gym. Nah, mereka tetap menjaga protokol kesehatan, bagaimana bawa hand sanitizer dan pakai masker. Dan seperti itu, jikalau sudah selesai latihan, maka mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaan yang ke-11 yaitu jelaskan terkait mental training. Mental training merupakan latihan jangka panjang dan sistematik untuk berkembang dan belajar mengendalikan tingkah laku, penampilan, emosi, dan mood status atau suasana hati, serta proses-proses berhadiah. Setiap orang selalu menghadapi situasi psikologis, harapan untuk sukses, dan ketakutan akan gagal. Melalui mental training, akibat negatif relatif lebih mudah diatasi.
Mental training secara umum dilakukan dengan cara penguatan jati diri, rasa percaya diri, pemberian ujian untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah atau memberi solusi. Supaya atlet memiliki ketahanan mental, atlet harus dilatih mentalnya dalam proses latihan yang sistematis, kontinu, dan berkesinambungan. Alasannya adalah ketahanan mental bukanlah sesuatu yang diwariskan kepada atlet, tetapi mental harus dipelajari. Pertanyaan yang ke-12, yang terakhir, yaitu sebutkan 6 jenis latihan MT dan jelaskan bagaimana penerapannya atau dilengkapi dengan gambar. Baiklah, yang pertama, membuat catatan harian mental. Catatan latihan mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang berkaitan dengan olahragawannya. Dalam buku catatan latihan mental ini dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan hal-hal yang dianggap penting dan relevan oleh atlet. Catatan ini semestinya dapat menceritakan bagaimana atlet berpikir, bertindak, berkreasi, juga merupakan tempat untuk mencurahkan segala perasaan negatif jika melakukan kegagalan atau tampil buruk. Yang kedua yaitu ada penetapan sasaran. Penetapan sasaran atau goal setting perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. Penetapan sasaran ini sedapat mungkin harus bisa diukur agar dapat melihat perkembangan dan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Sasaran ini sebaiknya dikonsultasikan juga dengan pelatih. Sasaran tersebut harus membuat atlet tertantang, tetapi tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit agar dapat berfungsi juga sebagai pembuktian motivasi. Yang ketiga adalah latihan relaksasi. Tujuan daripada latihan relaksasi seperti latihan manajemen stres adalah untuk mengendalikan ketegangan, baik itu ketegangan fisik maupun psikologis. Ada berbagai macam bentuk latihan relaksasi, namun yang paling mendasari adalah latihan relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada latihan ini adalah agar atlet dapat mengenali kapan saatnya harus rileks dan membedakan dengan keadaan tegangnya. Yang keempat, ada latihan visualisasi. Latihan visualisasi merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupaya pembayangan diri di dalam pikiran. Manfaat daripada latihan imagery antara lain adalah untuk mempelajari teknik baru, memperbaiki teknik yang masih salah atau belum sempurna. Latihan simulasi dalam pikiran dan latihan bagi atlet yang sedang rehabilitasi cedera di dalam imagery. Si atlet bukan hanya melihat dirinya melakukan teknik-teknik, tapi juga memfungsikan indera pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap untuk dapat menguasai latihan imagery. Seorang atlet harus dapat mahir dulu dalam melakukan latihan relaksasi. Yang kelima ada latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang tertuju kepada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam olahraga, masalah yang paling sering ditimbulkan akibat terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran. Baiklah, demikianlah jawaban dari UAS mata kuliah ilmu kesehatan mental yang saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau salah kata atau perkataan saya, cara baca saya mohon maaf. Saya sudahi. Selamat malam dan terima kasih.